Soal nomor 1, Jerry, Vanes, dan Vic membagi sejumlah buku dengan perbandingan 9 banding 6 banding 5. Nah, ini kita tulis dulu aja. Perbandingan buku Jerry banding Vanes banding Vic, saya tulisnya jangan pakai V lagi ya, pakai C aja. Itu 9 banding 6 banding 5 gitu. Terus jumlah buku Vanes dan Vic itu 55. Jumlah bukunya 55, berarti angka pembandingnya Vanes sama Vic ya. 6 sama 5, kalau kita tambahin kan 11. Jadi Vanes sama Vic itu 11. Nah, karena ini perbandingan berarti angka pembandingnya itu 11, 11M. Dan ini jumlahnya harus sama dengan 55. Nah, gini. Jadi nilai M-nya itu sama dengan 5. Nah, ini 9 kali 5 itu 45. 6 kali 5 itu 30. 5 kali 5 itu 25. Nah, ini jumlah buku mereka masing-masing. Jadi 100 kan. Vanes menyumbangkan sepertiga dari jumlah bukunya. Jadi Vanes tuh punya 30 buku, disumbangin sepertiga. Vanes nyumbang 10. Vic menyumbangkan setengah dari jumlah yang disumbangkan Vanes. Berarti Vic menyumbangkan 5. Jadi menyumbangkan sama banyak dengan jumlah sumbangan Vanes dan Vic gitu ya. Berarti Jerry itu nyumbangin 15. Berarti sisa buku yang masih dimiliki sama Jerry, Vanes sama Vic berapa tuh? Ya itu tinggal kita kurangin aja. Jadi sisanya ya. Kalau si Jerry itu berarti 45, kita kurangin 15. Itu berarti 30. Terus kalau Vanes awalnya dia punya 30 kan, disumbangin 10. Sisanya 20. Kalau Vic awalnya dia punya 25, disumbangin 5. Jadi 20. Ini kalau dijumlahin, jadi jumlah buku yang disumbangin yang masih dimiliki Jerry, Vanes sama Vic itu tuh ada 70. Ya. Berarti ini opsi yang tepatnya yang C ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, jika akar pangkat 3 dari 0,216 tambah 1 per akar A plus 1 tambah 0,4 pangkat 2. Ini mah udah gampang ya, 216 aja kita akarin 6 kan. Kalau bingung mah gini aja, ini akar pangkat 3 dari 216 per 1000 tuh. Ya. Ditambah 1 per akar A plus 1. Nah, 0,4 dikuadratin berapa tuh? 0,16 ya. Sama dengan 1,26. Coba yang ini ya. Akar 216 itu kan 6. Akar 1000 itu 10. Jadi 6 bagi 10 0,6 ya. 0,6 tambah 0,16 tambah 1 per akar A plus 1 itu sama dengan 1,26. Nah, ini kan 0,76 nih. Kalau pindah ruas ke sebelah kanan, itu teh jadi 1,26 kurang 0,76, 0,5 ya. Jadi 1 per akar A plus 1, ini sama dengan 0,5. 0,5 kan setengah. Udah, di sini akar A plus 1-nya berarti sama dengan 2. Ya, kuadratin aja kiri kanan. Ini pangkatin 2 kiri kanan. Jadi A plus 1 sama dengan 4. Ya, A-nya sama dengan 3. Nah, yang ditanya di situ A kurang 5 ya. Berarti 3 kurang 5, negatif 2 kan. Jadi opsi yang tepat di sini yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika Y per 2 sama dengan X per 3 gitu ya. Dan 4X tambah 5Y sama dengan 44, nilai X kurang Y itu berapa? Berarti setengah Y. Ini sama dengan sepertiga X gitu ya. Udah aja lah, di sini kita cari X-nya gimana nih. Berarti X-nya sama dengan 3 per 2Y ya.
3/2 tuh 1,5. Nah, masukin substitusi ke sini nih. Jadi 4 dikali 1,5 atau 3/2Y ditambah 5Y sama dengan 44. Ini kayak kita coret nih. Ini kan 2. 2 kali 3 tuh 6Y tambah 5Y. Berarti 11Y sama dengan 44. Nah, Y-nya kan 4 nih. X-nya dapat dong. Berarti 3/2 dikali 4. Ya, ini 6. Nah, sekarang yang ditanya tuh nilai X kurang Y ya. Udah nih. X-nya 6, Y-nya 4. Jadi nilai X kurang Y itu 6 kurang 4 sama dengan 2 ya. Jadi ini opsi yang tepat adalah yang A. Sekarang kita lihat lagi soal berikutnya. Perbandingan jumlah buku untuk kategori novel, komik, dan sains di sebuah perpustakaan adalah 4:5:6. Jadi novel banding komik banding sains. Ini jumlahnya itu 4:5:6. Ada kebijakan untuk menambah jumlah buku masing-masing kategori sebesar 25%, 40%, sama 50% dari jumlah semula. Novel aja nambah 25%, berarti nambah 0,25 dari 4. Pertambahannya ini nambah berapa nih? Berarti nambah 1 ya yang novel. Nah, jadi di sini angka pembandingnya jelas pasti 5 ya ini. Oh, udah pasti jawabannya itu yang belum tentu ketang, bisa yang D, bisa yang B. Kalau komik nambah berapa tuh? 40% dari 5. Berarti 0,4 kali 5 itu 2 ya. Berarti ini 5:7. Kalau novel nambah 50% dari 6. Berarti tambah 3 nih. Berarti ini 5:7:9. Jadi opsi yang tepat di sini yang B ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat tambah 6X tambah 3 sama dengan 0. Nah, X kuadrat tambah 6X terus tambah 3. Ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti di sini X1 tambah X2 berapa nih jumlahnya nih? X1 tambah X2. Itu mah tinggal min B per A aja kan. Tapi kita harus tahu mana A, B, C-nya. Nah, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu. Ya. Ini A, ini B, ini C. Berarti ini kan sama dengan minus B per A. Minus 6 bagi 1 ya minus 6. Terus X1 kali X2. X1 kali X2 itu sama dengan C per A ya. Berarti 3:1 ya sama dengan 3 kan. Nah, kita jabarin bentuk yang ini nih. X1 kuadrat minus X2 kuadrat. Ya. Oke, berarti kalau di situ X1 kuadrat minus X2 kuadrat ini kalau dijabarin jadi gimana nih ya? Bentuk selisih akar. Gini nih. X1 minus X2 yang di dalam dulu ya, kita beresinnya. Dikali X1 tambah X2. Nah, nanti kita kuadratin gitu. Ya, kita kuadratin. Ini kuadratin. Ya. Nah, X1 kurang X2 berapa? Ini bisa kita cari sih. Rumus jumlah selisih akar. Itu sama dengan akar diskriminan. Akar D per A ya. Coba gimana nih? Diskriminannya berapa? B kuadrat min 4AC ya. Berarti 36 dikurangin 12. Ya. 36 kurang 12 berapa tuh? 24 ya.
Jadi 24, berarti di sini akar 24 dibagi A-nya 1. A-nya 1 ya, akar 24 aja. Ya, ini akar 24 dikali 6. Terus kita kuadratin. Jadi 24 kali 36 dong. Buntutnya harus 4 nih. Ya 84 ini mah ya jawabannya. Ini opsi yang tepat yang E ya. Ini harus inget ini kadang-kadang suka keluar tuh kalau selisih akar D per A ya. Ini rumus-rumusnya tuh sekalian. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada sebuah pertemuan ilmiah tahunan telah terjadi 66 kali salaman di antara peserta yang hadir. Jika setiap peserta hanya hadir itu hanya 1 kali bersalaman dengan peserta lain, jumlah peserta yang hadir ini harusnya hadir pada pertemuan ilmiah tahunan tersebut berapa? Ini ada rumus cepatnya nih. Ini setengah N kali N-1 itu sama dengan banyak salaman. Banyak salamannya kan 66 kali. Ya. Coba nih. Berapa nih ya? N kali N-1 sama dengan 132. Berarti supaya 2 ini buntutnya harus 2 nih. Saya tebak-tebak aja ya. Berarti ini 12. Yang ini 12 kurang 1, 11. Coba kita kaliin. 132 ya. Cocok nih. Udah di sini N-nya langsung kita dapat. N-nya 132. N-nya sama dengan 12 orang. Itu cara gampangnya gitu aja. Jadi nggak usah difaktorin. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini ada deret angka nih. 2, 3, 6, 7, 15. 2, 3, 6, 7, 15. Nah, ini 2 ke 3 tuh kan tambah 1. 3 ke 6 ini kali 2. Nah, ini selang-seling nih. Ini tambah 1. Ini kali 2. Berarti ini kalau tambah 1 jadi berapa nih? 15 tambah 1 kan 16. Nah, ini kali 2. 16 kali 2 ya 32 kan? Jadi jawaban yang tepat di sini 16 sama 32. Yang B ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nih di atas adalah data nilai ujian sekelompok siswa. Diketahui nilai rata-ratanya adalah 77 ya. Rata-ratanya 77. Jika hanya 25% siswa dengan nilai tertinggi berhak mendapat predikat sangat memuaskan, maka nilai minimum untuk mendapat predikat tersebut berapa? Ya. Ini teh berarti ya 25% siswa dengan nilai tertinggi. Berarti ini pakai rumus batas lulus ya. 25% siswa dengan nilai tertinggi. Kalau 25% siswa dengan nilai tertinggi ya. Kalau kita lihat ya ini di pilihan ganda kan 84, 85, 86, 87 berarti ada di kelas yang ini nih. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Ya. Jadi berapa nih? Kayak kita nyari kuartil 3-nya gitu. Kuartil ketiga. Ini sama dengan tepi bawah ditambah 3/4 N dikurangin sigma F dibagi frekuensi kelas. Kali panjang kelas gitu ya. Sebentar ya. Ini tuh tepi bawahnya berarti 79,5. Kita harus cari dulu batas lulusnya berapa nih. Tambah 3/4 kali N. Wah, N-nya belum tahu nih. Ini mau nggak mau kita harus cari nilai X-nya berapa tuh. Ya. Berarti 3/4 dikali jumlah semua siswanya aja berapa tuh. Ini biar saya nggak usah ngitung rata-rata satu-satu gitu.
13, 12, 25, 25 tambah 20, 45. Ya, 45 tambah 15, 60. 60 tambah X aja ya. 60 tambah X. Berarti dikurangin yang atas ini berapa nih? Sigma F tuh yang ini nih semua. Yang ini semua kita jumlahin. 25 tambah X ya. Nah, ini 25. 25 tambah X. Gitu ya. Dibagi frekuensi kelas kuartilnya itu teh 20. Kali panjang kelasnya 80 sampai 89, itu hitung pakai jari tuh ada berapa biji. 80 sampai 89 ini jarang-jarang nih soal ada statistika data kelompok ya, tapi ya udahlah kita beresin aja. Jadi berapa nih? 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Ini 10 ya. Udah deh, ini saya hitung aja biar nggak susah. 0,75 3/4 kali 60 berarti ini teh 15. 45 ya. 45 tambah 0,75 X minus 25 minus X. Ya, berarti ini kuartil ketiganya teh sama dengan 79,5 ditambah 20 minus 0,75 X minus X berapa tuh? Minus 0,25 X kan? Per 2 gitu ya. Ya udah nih kita coba-coba aja ya di sini. Supaya dia hasilnya bulat gitu, hasilnya bulat ya sesuai dengan pilihan. Jadi si kuartil 3-nya, ini kan yang mau kita cari tuh nilai Q3 ini nih. Dia menghasilkan bilangan bulat tuh kayak yang ada di opsi atau pilihan ganda. Ini saya coba-coba aja ya. Coba kalau X-nya 10. 17,5 bagi 2 itu mah udah 0,75 sekian. Coba ya kalau X-nya 20. Ini saya coba-coba aja. Nah, jadi berapa nih? 79,5 tambah 20 dikurangin 15 bagi 2. 79,5 ditambah 2,5. Berapa tuh? 79,5 tambah 2,5. Wait sebentar ya. Ini teh berarti susah ya kalau kayak gini ya. Cobain ya. Saya beresin dulu aja yang ini. 20 bagi 2 aja. 20 bagi 2, 10 kan. Jadi ini teh sama dengan si Q3-nya sama dengan. Jadi kita mau nyari batas lulusnya berapa. Jadi 79,5 ditambah 10 dikurangin 0,125 X. Ya. Jadi ini kan sama dengan 89,5 dikurangi 0,125 X. Supaya buntutnya 5 hasilnya bulat gitu ya. Kalau pakai 10 kan nggak mungkin. Pakai 20. Nah, coba pakai 20 ya. 0,125 kali 20. Itu kan 2,5 ya nilainya. Ya nggak? Ini kalau misalnya saya masukin X-nya 20. 2,5. Jadi ini teh 87 dapat masih mungkin ya ada di pilihan. Tandain dulu. Nah, kalau 88 mah udah nggak akan mungkin ya. Coba kali 40. Udah 5 nilainya. Kali 6 aja ya. Kalau kali 6 berapa tuh? 0,125. 0,75 itu buntutnya masih ada koma. Nah, yang ada koma tuh kalau X-nya 20. Saya coba-coba udah pasti 87 jawabannya ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika A pangkat 3X sama dengan 27, terus B pangkat Y juga sama dengan 27, ya, jadi nilai X tambah Y-nya berapa tuh? A pangkat 3X, saya tulis dulu deh, ini sama dengan 27, itu berarti
27, terus 3A sama dengan B ya. Satu lagi yang ini ya, B pangkat Y, itu teh sama dengan 27 juga. Oh, X-nya sama dengan Y. Udah, X sama dengan Y ya. Kalau di sini mah berarti X sama dengan Y. Ini saya tulis aja dalam X gitu ya. B pangkat X sama dengan 27 gitu. Jadi B-nya saya ganti nih. B-nya sama 3A yang ini. Kan 3A sama dengan B. Jadi saya nulis ini 3A ya. 3A. 3A pangkat X sama dengan 27. Ya kan? Terus A-nya itu 3A sama dengan B. Oke, berarti di sini 3 pangkat X kali A pangkat X sama dengan 27. Ya. Oke, coba ya. A pangkat 3X kan sama dengan 27. Berarti dari sini ya, A pangkat 3X sama aja kayak A pangkat X dipangkatin 3 gitu. Ini tuh sama dengan 27 itu kan 3 pangkat 3. Ini pangkatnya bisa hilang nih. Nah, jadi A pangkat X sendiri sama dengan 3. Gini kan. Jadi 3 pangkat X dikali A pangkat X-nya. Yang ini kan kita udah dapat nih hasilnya 3. Berarti yang ini 3 nih. Ini kali 3 sama dengan 27. Nah, ini kita coret. 9. Nah, 3 pangkat X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 2 kan. Y-nya juga sama dengan 2. Gitu ya. Yang ditanya di sini X tambah Y sama dengan berapa? Kalau X kurang Y maka langsung 0 ya. Makanya dia tanya X tambah Y gitu. 2 tambah 2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 4 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C. Lanjut lagi ke soal nomor 10. Jika 5 log X, ini nulisnya kayak gini ya. 5 log X kali 3 log 5. Ini biar enakin saya nulisnya gini. 3 log 5 dulu deh. 3 log 5. Nah, dikali 5 log X. Itu sama dengan 9 kali 3 log 2 gitu. 9 kali 3 log 2. Nah, ini kan hilang nih, saling meniadakan. Jadi di sini 3 log X. Nah, supaya yang sebelah kanan sama-sama jadi 3 log, si 9 ini teh masuk ke dalam, nanti jadi pangkat di sini. Ya, jadi ini kan sama dengan 3 log 2 pangkat 9 gitu. Nah, jadi X-nya tahu dong berapa nih. X-nya 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat Y katanya sama dengan X. 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat 9. Nah, nilai dari si Y-nya berapa nih? Ya, Y-nya sama dengan 9 ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang D. Lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Diketahui suatu layar monitor ini berbentuk persegi panjang dengan rasio panjang horizontal terhadap tinggi sebesar 16:9. Nah, ini kan 16:9 gitu ya. Ukuran diagonal monitor tersebut 20 inch. Nah, ini gini aja, 16 sama 9 ya. Berarti waduh, ini nggak bulat ya. Kalau Pitagoras berapa nih? Bentar ya. 256 tambah 81. Berapa tuh? 16 kuadrat tambah 81, 256 tambah 81 akar 337. Ini teh akar 337. Ya. Kalau akar 337 ya ini belum tahu berapa ya. Katanya ini teh sama dengan 20 inch nih. Ini teh 20 inch. Yang ditanya panjang horizontal dari layar monitor itu berapa? Panjang horizontal teh angka pembandingnya 16.
Jadi kalau misalnya 20 teh sama dengan akar 337. Gitu ya. Kalau kalau misalnya 16 berapa? Kalau 16 berarti X ya. Ntar kita taksir aja lah. Ini teh berarti bagi 4, 4 bagi 4, 5. Ya. Nah, akar 337 teh berapa sih ya? Kalau akar 324 itu 18 kan? Berarti 18, sekian lah. Berarti 18, sekian. Ini buat nyari nilai X kan tinggal kita kali silang. Berarti X sama dengan 4/5 dikali 18, sekian. Coba 72 bagi 5 gitu. 14,4 sekian. Berarti yang dekat sama 14 itu 17,4 pasti jawabannya ya. Akar 337. Bentar ya, akar 337 saya pastiin pakai kalkulator aja lah. Biar pasti kali 4 bagi 5. Panjang horizontal ya. Bentar, ini berarti 81 tambah 256. Akar 337. Itu kan 18,35. Panjang horizontal ya. Berarti kali 16 bagi 20. 14,6 sekian saya dapatnya ya. Dari kalkulator ya, nggak ada di pilihan. Ya udah deh, bikin aja sendiri ya jawabannya. Kita lanjut aja ke soal berikutnya ya. Ini data hasil penjualan 5 buah toko yang menjual bahan makanan pokok diberikan oleh tabel di atas. Jika laba per kilogram, untuk per kilogram beras, gula, tepung itu 4.000, 3.000 sama 2.500, urutan toko dengan keuntungan terkecil sampai terbesar berapa? Yang mana aja gitu. Ya. Ini berarti kita harus hitung satu-satu ya. Yang berasnya ini kita kali 4.000. Ini kali 4.000 ya. Coba jadi berapa nih? Ini langsung aja saya tulis ya di sebelah sini. Kita 48. Yang ini 36. Ini 40. Ini 60. Ini 32. Terus kalau misalnya gula ini saya kali 3.000. Berarti ini kali 3 aja ya. 0-0-nya emang gak usah ditulisin, antepin aja. Kan ini cuma ngebandingin doang. Apalagi kan butuh cepat ya ini ya. Ini 18. Terus ini 30. Terus ini 24. Ini 15. Ini 33. Satu lagi yang ini. Yang tepung. Ini kali 2,5 semua. Kali 2,5 aja. Jadi ini 25. Yang bawah berapa nih? 20. Yang ini 30. Ntar, kalau kali 7 berarti ini 17,5. Kalau ini kali 11 berarti ini kali 10. Kalau dikali 10 25. Kali 11 27,5. Ya. Coba ini tambahin ya. 48 tambah 18 tambah 25. Jadi 6866 tambah 25 ini 91. Kalau yang bawah yang Ki 66 tambah 20 ini 86. Terus 70 tambah 24 94. Terus 75 tambah 17,5. 75 tambah 17 dulu deh. 92,5 ya. Terus yang ini 3365 tambah 2 itu ini sama nih. Jadi yang keuntungan terkecil dulu ini pasti yang 86 nih. Yang Ki. Berarti dia harus dimulai sama yang Ki. Ini udah salah nih.
Terus udah Ki dimulai, udah Ki S atau T gitu. Udah Ki yang P dulu ya, yang 91 jadi Ki terus ke P, yang ini udah nggak mungkin. Terus S sama T sama, nah ini kan T baru R, ini salah nih. T sama S tuh kan sama nih urutannya. Jadi dari yang paling kecil kan yang 86. Nah, ini saya urutin dulu ya. Terus 91. Terus T atau S ya. Di sini T, S. Baru yang paling besar tuh R tuh yang 94. Ada nggak yang sama kayak gini? Tuh kan, yang D ya. QPTSR ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Rafa di sini ingin membeli tas dan dompet baru di Mall X. Ia membandingkan harga dan diskon dari dua toko yang berbeda dengan data sebagai berikut. Tas itu harganya 200.000, diskon toko X itu 30%, diskon di toko Y itu 15%. Kalau dompet 50.000, diskon toko X 10%, terus diskon toko Y 40%. Nah, Rafa memutuskan untuk membeli masing-masing barang yang memberikan diskon terbesar untuk menghemat uangnya. Menggunakan pembayaran kartu debit, dikenakan biaya admin 2.500. Berapakah total uang yang harus dibayar? Berarti tasnya di toko X. Ini tas. Dia di toko X. Kalau dompet di toko Y gitu. Jadi di toko X dia harus bayar berapa tuh? Harga bayar tas. Berarti harga tas ya. Di sini tuh 200.000. Dia bayar karena di diskon 30%, berarti dia cuma bayar 70%-nya nih. 70% nih. Berarti dia cuma bayar 140.000. Sekarang kalau dompet. Kalau dompet kan harganya 50.000. Dia cuma bayar 60%-nya, berarti kali 60 per 100. 30.000 ya. Nah, terus udah gitu dia harus bayar pembayaran menggunakan kartu debit, dan pembayaran menggunakan kartu debit itu dikenakan biaya admin 2.500 gitu ya. Nah, oke, berarti biaya admin kartu debitnya berapa? Ia kan membandingkan harga dan diskon dari dua toko yang berbeda. Nah, dia bayar debitnya itu berarti 2 kali gitu. Jadi biaya administrasinya ini ditambahin nih. 2 kali 2.500. Kan 2 toko itu ya. Dua-duanya pakai kartu debit kan. Berarti goceng nih. Berarti dia harus keluar uang berapa? 175.000. Ya, adminnya 2 kali karena 2 toko yang beda gitu. Jawaban yang tepat di sini yang C ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Misalkan Y adalah sebuah bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi 11. Sedemikian sehingga jika dibagi 8, 12, 20, dan 24 selalu bersisa 5. Nilai Y-nya berapa? Habis dibagi 11. Coba ya, kita lihat di sini. Coba 485 aja kita bagi 11. Bisa nggak? Ini tuh jadi 4, 4, 4. Kita lihat dari pilihannya, ini 45 bagi 15. Nah, ini udah tetot, nggak mungkin ya. Coba 525 bagi 11. Itu berarti 4, 44 ya. Kurangin aja. 85 bagi 11 ini juga udah nggak mungkin, nggak bisa. Terus kalau 605 bagi 11. Ini 5. Nah, ini bisa nih kayaknya nih. Ini kan 55. Berapa nih? 45 ya? 55. 55. 55 dibagi 11, 5. Nah, ini bisa nih. Ya udah, ini bilangan bulat terkecil, ini habis dibagi 11 kan? Udah pasti C gitu. Ya ini kan lebih besar dibanding 605. Nggak usah pusing-pusing ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 15.
Seorang petani mempunyai kebun seluas 12.000 meter persegi. Ya. Panjang kebun bertambah 80% dan lebar kebun bertambah 40%. Nah, luas kebun yang baru berapa? Nah, ini panjang kali lebar. Itu teh 12.000 meter persegi gitu ya. Berarti ini teh 1,2 hektar aja karena dibagi 10.000 kan. Kalau panjang kebun bertambah 80% jadi 180% nih. 1,8 P kali lebarnya. Lebarnya tuh bertambah 40%, berarti 1,4 L. Ya. Nah, jadi ini tuh 1,8. Ntar 1,8 itu berarti 9/5 aja. Kali 1,4 itu 7/5. Terus P kali L-nya di sini kan 1,2. P kali L itu 1,2. Itu kan 6/5 ya. 5 kali 5 kali 5 itu 125. Supaya jadi 1000 aja. Ini kita kali 8 ya. Kali 8 atas bawah. Jadi biar gampang hitungnya. 9 kali 7 kali 6. 63 kali 6. Coba 63 kali 48. Ntar, 63 kali 48 tuh berapa tuh? Jadi biar per 1000 gitu. Jadi biar, maksud saya mah biar gampang hitungnya. 63 dikali 48 itu teh 3024. 3024 dibagi 1000. Jadi 3,024 hektar. Nah, ini opsi yang tepat yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Total karyawan dari sebuah perusahaan itu adalah 150. 150 orang yang terdiri dari karyawan pria dan karyawan wanita. Rata-rata gaji karyawan pria itu 9 kojut. Rata-rata gaji karyawan wanita itu 7 kojut. Rata-rata gaji seluruh karyawan 8,2 kojut. Udah 8,2. Ini tanya jumlah karyawan pria kan. Berarti ya karyawan pria itu anggap aja rata-ratanya 9 kojut semua. 9 kali jumlah pria berarti ditambah yang perempuan rata-ratanya kan 7 kojut. Kali 150 aja. Kurangin P. Kan kalau 150 orang tuh berarti komposisinya ya di sini teh ada laki-laki sama perempuan. Perempuannya teh berarti 150 kurang L bagi total karyawannya tuh kan ada 150. Ya. Nah, jadi berapa nih? 8,2 kali 150, 82 aja kali 15. 82 tambah 41. 123, 1230. Sama dengan yang ini 9L tambah kurangin. Oh, ini kok 7P. L nih, sorry. 9L kurangin 7L. Jadi ini 2L ditambah 1050. Jadi 180 sama dengan 2L. Jumlah laki-lakinya 90 orang ya. Ini opsi yang tepatnya yang D. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Coba kita lihat ya. Bilangan yang disisipkan sebagai pengganti tanda tanya berapa? Nah, ini lingkaran 1. Mana ya? 14, 9, 11, 23 supaya jadi 17. Coba 14 tambah 23 aja. Oh, ini kita tambahin nih. Ini 14 tambah 23 T kan 37. Dikurangi 20 gitu. Jadi 37 kurangi 20 kan sama dengan 17. Ini juga sama nih. Coba kita tambahin. 21 tambah 13. 21 tambah 13 berapa? 34 kan? Dikurangin yang ini. 8 tambah 7 itu 15. 34 kurang 15 itu kan 19. Berarti yang diagonal ini kita tambahin dulu nih. 6 tambah 12 itu teh 18.
dikurangin 5 kali 4. Ya. Ntar, ini 14 tambah 23 benar 37. 5 tambah 4 berapa? Bukan 5 kali 4, ketang 5 tambah 4. Jadi ini saling ditambah dulu nih. 6 sama 12-nya ini ditambahin. Dikurangin ini nih. 5 tambah 9, 5 tambah 4, 9. Jadi ini jawabannya 9 nih. Ya, jadi yang biru ditambahin dulu, dikurangin yang hijau gitu. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, seorang anak diberi resep obat dengan dosis 9 mg per hari selama masa pengobatan ya. 9 mg per hari selama masa pengobatan. Dokter memberikan resep yang dapat diulang sebanyak 4 kali. Nah, dalam setiap resep terdapat 3 botol obat, masing-masing 40 tablet. Ya. Setiap tablet mengandung 2,5 mg zat aktif. Jika selama pengobatan tersebut, anak tersebut hanya mengkonsumsi 90% dari total obat yang diperoleh, sisanya rusak atau terbuang, maka persediaan obat yang benar-benar dikonsumsi cukup untuk digunakan selama berapa hari. Ya. Ini kan dokter memberikan resep yang dapat diulang sebanyak 4 kali. Ya. Jadi pasien teh dapat si anak itu tuh ngambil resep asli 1 kali ditambah pengulangan 5 kali gitu kan. Ditambah pengulangan 4 kali. Ini kan dapat diulang 4 kali tuh. Jadi resep 1. Resepnya ini ada berapa nih? Diulang 4 kali. Berarti 4 tambah 1. Ya kan, 1 teh awalnya, terus diulang lagi 4 kali. Jadi 5 kali nih. Ya kan? Dalam setiap resep terdapat 3 botol obat. Jadi jumlah botolnya berapa nih? 3 botol kali 5. Ini teh 15 botol. Terus masing-masing berisi tablet, berarti total tabletnya aja. Total tabletnya di sini 15 kali 40. 600. Terus tiap tablet mengandung 2,5 mg zat aktif. Berarti zat aktif aja saya tulisnya ZA ya. Setiap tablet. Totalnya berapa nih total zat aktifnya? 600 aja kaliin 2,5 tuh 5/2. 300 kali 5, 1.500 mg ya. Terus anak tersebut hanya mengkonsumsi 90% dari total obat yang diperoleh. Ya. 90%. Berarti 90% tuh 0,9 kali 1.500 aja. Itu 1.350 mg. Ya. Dan si dosis obatnya sehari itu cuma boleh 9 mg. Nah, jadi persediaan obat yang benar-benar dikonsumsi cukup digunakan selama berapa hari? Waktunya kan? Berarti ya udah 1.350 aja kita bagi sama 9. Berarti ini tuh 150 hari. Ya, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada suatu hari, jumlah bus yang berangkat dari terminal A adalah 4 kali jumlah bus yang berangkat dari terminal B. Ini terminal A itu 4 kali jumlah bus yang berangkat dari terminal B. Berarti A sama dengan 4B. Jika total bus yang berangkat dari kedua terminal tersebut adalah 150, berarti A tambah B itu 150. Yang ditanya jumlah bus yang berangkat dari terminal A. Ini substitusi aja si A-nya itu sama 4B ya. Jadi 4B ditambah B itu kan sama dengan 150. Nah, berarti 5B sama dengan 150. Yang dari terminal B-nya ini 30 ya.
Berarti dari terminal A-nya 4 kali 30, 120. Ya. Jadi ini opsi yang tepat yang D. Gitu. Soal nomor 20. Di sebuah perpustakaan terdapat 2 rak buku, yaitu rak A dan B. Nah, jika 15 buku dipindahkan dari rak A ke rak B, maka jumlah buku pada kedua rak menjadi sama banyak. Gimana ya? Ceritanya gini ya, ini ada rak A, ada rak B. Dipindahin nih dari A 15 buku, berarti A-nya kita buang 15. Yang B-nya kita tambahin 15. Nah, ini kan jadi sama nih. Oke, berarti A min B di sini sama dengan 30 gitu ya. Ini persamaan 1. Terus coba kita lihat ya, persamaan 2 ini bisa kita set dari kondisi 2. Namun jika 25 buku dipindahkan dari rak B ke rak A, coba ya 25 buku dipindahin, jadi ini B minus 25. Si A-nya jadi tambah 25 dong. Nah, maka jumlah buku di rak A, jumlah bukunya berarti A plus 25 ya. Itu menjadi 2 kali jumlah buku di rak B. Ini sama dengan 2 kali. Nah, gitu ya. Jadi ada 2-nya di depan. Di A tambah 25. Ini sama dengan 2B minus 50 gitu kan. Jadi A-nya gimana nih? Dari sini aja persamaan 1. A itu sama dengan 30 ditambah B kan. Si minus B-nya ini pindah ruas aja ke sebelah kanan. Ya. Jadi 30 tambah B tambah 25 sama dengan 2B minus 50. Nah, jumlah buku di rak B-nya berapa nih? Ini B. Nah, 75 tambah 50 tuh jadi berapa ya? 55 tambah 50. 55 tambah 50 itu 105 ya. Oke. Udah, ini di B-nya 105. Sekarang yang ditanya di rak A. 30 tambah B-nya 105. Berarti yang di rak A itu 135 buku. Ya. Soal nomor 20. Diketahui dua menara pengawas A dan B itu berjarak 20 km. Nah, sebuah helikopter itu berada di udara. Dari posisi A, terlihat helikopter itu terlihat di arah utara dengan sudut elevasi 30 derajat. Sedangkan dari posisi B, itu helikopter terlihat di arah timur dengan sudut elevasi 45 derajat. Wah, ini kita kudu gambar dulu arah mata anginnya ya. Nah, ini gini deh, saya gambarnya gini coba. Bentar. Ini arah mata angin dulu aja. Utara tuh di atas, di bawah selatan, di sini timur, di sini barat. Ya, misalnya ini posisi A. Gitu ya. Katanya helikopter berada di udara. Gini deh ya. Terlihat di arah utara. Bentar, gimana ya saya gambarnya? Dengan sudut elevasi. Berarti saya gambar gini aja deh. Misalnya helikopternya ada di sini deh. Sini aja titiknya. Nah, ini helikopternya di sini letaknya. Jadi gini loh maksudnya. Bentar, saya titikin pakai titik merah ya. Ini posisi si helikopternya. Ini arah utara misalnya. Jadi, kalau kita tarik garis, ini posisi si helikopternya ada di sini. Bentar, ini kan kayak gini. Ini dari titik A ya. Dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, ini gini. Jadi kalau dilihat dari A, ini 30 derajat. Posisinya di utara. Nah, ini 30 deh. Saya tandain dulu.
Terus dari posisi B itu helikopter terlihat di arah timur, berarti B-nya ada di sebelah kiri dong. Kan timur di sebelah sini ya. Nah, berarti ini gini nih. Dengan sudut elevasi 45 derajat, ketinggian helikopternya berapa gitu. Ini 45 gitu ya. Misalnya ketinggiannya H, ini posisinya tuh di utara di sini nih. Terus antara A dan B, di sini antara A dan B itu jaraknya 20 km. Nah, ini 20 gitu ya. Ini tuh 3 dimensi ya, saya gambarnya. Nah, yang ditanya H-nya berapa gitu. Ya udah, lihat ini segitiga yang pertama nih, segitiga yang kecil dulu. Yang ini. Nah, berarti komponen mendatarnya berapa tuh dari si segitiga ini? Pakai perbandingan ini aja ya, tan 30. Itu teh sama dengan H dibagi X misalnya ya. Berarti X-nya di sini sama dengan H dibagi tan 30. Jadi berapa nih? H dibagi akar 3 per 3 ya. Akar 3 per 3. Berarti ini akar 3H. Ini akar 3H nih. Nah, kalau yang komponen ini gimana? Komponen mendatar segitiga satu lagi. Nah, kalau itu H kan kita pakai tan 45 aja. Lihat segitiga yang warna putih nih. Jadi tan 45. Ini sama dengan H dibagi Y gitu ya, misalnya yang ini Y. Tan 45 mah 1 kan. Berarti 1 sama dengan H dibagi tan 45. Ya, berarti di sini H-nya Berarti di sini Y-nya itu sama dengan H. Langsung aja ya. Kan tan 45-nya itu sama dengan 1. Yang ditanya tuh Y-nya. Y-nya sama dengan H. Ini saya ganti aja ini jadi H gitu ya. Si Y-nya. Nah, lihat yang ini ya. Segitiga yang ungu. Berarti tinggal Pitagoras lah, Pitagoras aja tuh. Akar 3H dikuadratin ditambah H dikuadratin itu sama dengan 20 kuadrat gitu ya. Jadi akar 3 dikuadratin kan ini 3H pangkat 2 ditambah H pangkat 2 sama dengan 20 kuadrat sama 400. Nah, ini 4H pangkat 2 sama dengan 400. Nah, ini kalau kita coret ya. Ini kan 100. Akarin kiri kanan. Ini akarin, ini akarin. Jadi H-nya sama dengan 10 km ya. Ini soalnya 3 dimensi nih, harus bisa ngebayanginnya. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 22. Di sebelumnya ini jawabannya yang E ya. Soal nomor 22. Sebuah survei dilakukan terhadap 60 mahasiswa tingkat pertama mengenai keikutsertaan mereka dalam 3 klub kampus. Klub robotik, debat, fotografi. Ya. Diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama 7/15 dari total mahasiswa mengikuti robotik. Berarti robotik doang berapa nih? Ini yang pertama ya. Robotiknya berarti 7/15 kali 60. Nah, ini kita coret ya. 7 kali 4 28. Oke, udah ya. Terus 12 orang mengikuti klub robotik sekaligus klub debat. Berarti robotik tambah debat di sini.
R dan D gitu ya, atau R tambah D aja. Itu teh sama dengan 12 orang. Terus yang ketiga, 5 orang mengikuti klub robotik dan klub fotografi, tapi tidak mengikuti klub debat. Jadi robotik tambah fotografi itu 5 orang. Terus yang keempat, 15% dari total mahasiswa mengikuti ketiga klub tersebut. Jadi di sini robotik tambah fotografi tambah debat itu 15% dari 60. Ini mah coret aja ya. 90 bagi 10 jadi 9 kan. Terus dari 30 mahasiswa yang mengikuti klub fotografi, semua kecuali 2 orang mengikuti setidaknya satu klub lainnya. Oh, berarti gini nih, yang fotografi doang di sini. 30 mahasiswa yang mengikuti klub fotografi, semua kecuali 2 orang, berarti si 2 orang itu cuma ikut fotografi doang. Itu 2. Terus yang R aksen tambah F aksen tambah D aksen itu 8 orang. Nah, gimana nih mata ini mah diagram Venn sih. Nah, kita bikin aja ya di sini si diagram Venn-nya ya. Jadi ini saya gambar aja deh diagram Venn-nya di sini. Jadi ada 3 klub di sini. Ya, ada klub robotik, ada debat, ada fotografi. Tandain dulu ya, ini robotik, ini debat, ini fotografi. Ntar, di sini yang ikut 3-3-nya dulu. Yang ikut 3-3-nya 9, kita taruh sini 9. Terus ini udah ya. Terus yang ikut 2 nih, robotik sama debat 12. Berarti di sini 12 nih. Terus robotik sama fotografi 5. Ini 5, kita tulis dulu sini. Terus fotografi doang 2. Ini 2 ya. Terus ini udah ya. Yang tidak ikut 3-3-nya 8, berarti 8 itu di sini. Ya. Terus robotik doang 28, berarti ini kan 12 tambah 9 21. 21 tambah 5 26. Berarti robotik doang di sini 2 orang. Ya, berarti di sini ini udah nih. Ya, terus dari 30 mahasiswa kecuali 2 orang. Nah, lihat nih ya. Berarti kan ini kudu 28 nih di bagian fotografi, yang ininya kudu 28. 9 sama 15 berapa tuh? 14 ya, berarti yang ini 4 nih. 14 harus 28 nih yang ini. Jadi pas 30 kan, yang si fotografi doang yang ini 30. Cocok kan? Ini harusnya warna ini ya, warna biru. Si tulisannya 14 gitu ya. Tadi saya warnain ini fotografi doang, cocok kan tuh, yang saya kuningin itu totalnya 30. Nah, supaya lengkap jadi 60 kita lengkapin aja ya. Ini 30 ditambah 20 50 52, berarti ini 8 orang. Nah, pertanyaannya apa nih? Jika seorang mahasiswa dipilih secara acak, peluang bahwa mahasiswa tersebut anggota klub debat dengan syarat ia juga anggota klub fotografi. Nah, jadi anggota klub fotografi itu di situ ada 30 orang. Ya. Berarti anggota klub debat di sini ada berapa nih? Yang nempel sama D aja. Dengan syarat dia juga anggota fotografi. Berarti ini kan. Nih. Yang nempel sama debat 14. Terus si 9 juga ikut nih, yang ini nih. Dengan syarat ia juga anggota klub fotografi. Berarti diambil dari total semua yang anggota fotografi gitu ya.
Jadi peluangnya berapa? Kan syaratnya dia anggota klub fotografi. Jadi peluangnya di situ sama dengan 14 tambah 9 itu 23. Dibagi total fotografi semua 30 ya. Udah 23/30, ada nggak jawabannya? Yang B ya. Dengan syarat, iya kan itu teh ada dengan syarat. Ya, syaratnya di sini anggota klub fotografi gitu ya. Jadi yang ikut debat dan fotografi kan 23. Dibanding ini sampel, bukan sampelnya ya, si populasinya tuh kita ambil dari yang ikut fotografi juga karena ada syaratnya. Bukan semua, bukan 60 ya. Soalnya ada syarat tersendiri itu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 23 ya. Nah, ini ada deret aritmatika nih. Jumlah 10 suku pertama pada barisan bilangan. Nah, ini coba ya barisan bilangannya kita lihat aja. 15, 22, 27, 30. Ini mah susah ya, kayaknya beda-beda kan si selisihnya. Yang ini mah tambah 7. Ini tambah 5 kan. Terus ini berarti tambah 3. Waduh. Ini 31 ya. Ngurangin 2 semua kan. Tambah 1. Kenapa ini kan tambah 2 gitu ya. Kurangin 2. Ini kurangin 2. Ini kurangin 2 gitu. Bertingkat ini ya. Berarti kita butuh 5 suku lagi. Udah aja ya hitung manual ya. Gak usah bikin rumus capek-capek. Udah susah nanti. Nah, 31 berarti ini kurangin 2 aja. Ini teh kurangin 1 berarti kan min 1 kan. Ini karena ini kan kurang 2 nih. Terus ini kurangin 2 lagi. Ke sini berarti ini kurangin 1. Jadi berapa nih? 31 kurang 1. 30 ya. Nah, terus 30-nya di sini kurangin 2 ya. 30-nya di sini kan ini udah min 1 berarti supaya bisa kita kurangin 2 ini kurangin 1 dong. Ya, min 1. Salah. Min 1 min 2 maksud saya. Min 1 min 2 teh minus 3. Berarti ini teh 27. Nah, ini minusnya ke sini minus 5. Ya kan? Jadi ini 22. Nah, ini ke sini minus 7. 22 kurang 7 teh 15. Nah, ini ke sini kurangin 9. Ya. Jadi 6 kan? Cocok nggak nih? Ntar ya yang atasnya saya cek dulu. Ini kurangin 2. Kurangin 2. Kurangin 2 gitu ya. Nah, berarti jumlah 10 suku pertama tuh yang ini kan. Ini aja tambahin nih. Berapa nih? Udahlah, tambahin manual aja ya. Jadi biar nggak usah pusing-pusing bikin rumus. Coba gimana nih? 15 tambah 22 37 ya. 37 tambah 27 64. 64 tambah 61 aja 125. 125 tambah 57 182. 182 ini sekalian aja ya. 182 tambah 21 tambah 22. 21 tambah 22 berapa tuh? Tar ya. 21 tambah 22 225 ya. 225 nih kalau ditotalin semua. Ada nggak jawabannya? Saya jumlahin manual ini ya. Biar nggak usah pusing-pusing ya. Saya pusing lah bikin rumus lagi. Jadi cek aja jawabannya. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 24.
Nah, data di bawah ini menyatakan jumlah target lahan perkebunan dalam hektar dan jumlah hasil panen yang berhasil diekspor dalam ton dari beberapa wilayah komoditas tahun 2024 dan 2025. Nah, secara keseluruhan, jumlah hasil panen yang diekspor pada tahun 2024 relatif terhadap jumlah hasil panen yang diekspor pada tahun 2025 adalah, nah bulatin ke persentase terdekat, 2024 sama 2025 ya. Berarti ekspor 2024 yang ini kan datanya ya. Nih, total ekspor 2024. Ya kan jumlah hasil panen. Bentar ya. Yang diekspor pada tahun 2024 tuh yang ini kan 530, 460, 890, 520, 460 tambahin tuh. Berapa tuh? Tahun 2024 990, 890, 80 ton ya. Tahun 2025 berapa? Yang ini kan. Tambahin semua nih yang biru. 1350 tambah 690. Ini teh 3.650 ton. Waduh, ini mah males banget ngitungnya ya. Persentasenya berapa nih? 2880 bagi 3650. Ini saya pakai kalkulator aja deh. Bentar. Kali 100 biar pasti hasilnya. Jadi ini dapat hasilnya 79% ya. Jawaban yang tepatnya yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nomor 25. Jika N adalah bilangan bulat positif, tentukan nilai N yang memenuhi persamaan berikut ini. 2 tambah 5 tambah 8 dan seterusnya sampai 3N-1. Itu sama dengan 47. Oke. Ya udah aja, ini kan jumlahnya sama semua barisan aritmatika tuh ya. Jadi yang atas tuh SN. Ini kan kalau barisan aritmatika rumusnya gini nih. N per 2 dikali suku awal tambah suku akhir. Berarti yang 2 tambah 5 tambah 8. Yang atasnya berapa nih? Saya tulisnya S atas aja ya. Itu teh sama dengan N per 2 dikali suku pertamanya. Yang atas ini 2. Yang akhir 3N-1. 2 tambah 3N-1. Kalau yang bawah, S bawah ya. Itu teh sama dengan N per 2 dikali 1 ditambah 4N kurang 3. Ini berapa nih? 3N tambah 1 ya. Ya udah, berarti ini tinggal dibagi nih. Waduh. Nah, ini N per 2-nya bisa dicoret nih, kita bandingin S atas banding S bawah. Itu teh harus sama dengan 47 per 61. S atas banding S bawah. Ini mah jadi 3N plus 1 kan ya. Yang ini jadi 4N minus 2. Nah, N per 2 sama N per 2-nya kan kecoret tuh. Ini sama dengan 3N plus 1 dibagi 4N minus 2. Gitu ya. Ini sama dengan 47 per 61. Oke. Berapa nih N-nya? Coba ya saya masukin N-nya 24. Saya malas itunya ngaliin nih. Kalau N-nya 24.
3 kali 24 tambah 1, ini teh 75. Udah jauh aja sama 47, ini udah nggak mungkin. Coba ya. Kalau yang B gimana nih yang B? 3 kali 27 tambah 1, 81, ini teh 82. Ini juga jauh nih sama 47. Yang C. Nah, 3 dikali 31, ini teh 93 tambah 1. 93 tambah 1 berapa? 94. Ini masih kelipatan 47 nih. Coba yang bawahnya ya masukin nih. 4 kali 31 terus kurang 2. Berapa nih? 1, 2, 2 ya. Coba bener nggak ya? Ini sama dengan 94 per 122. Cocok kayak ini ya. Ini kali 2 kan. Ini kali 2 gitu ya. Lebih cepat kan. Ya udah pasti N-nya 31 nih. Saya pakai cara coba-coba ya. N-nya sama dengan 31. Jelas ya? Ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 26, diketahui jumlah tahingga satu deret geometri sama dengan 4 kali suku kedua dari deret tersebut. Ya. Jadi jumlah tahingga suatu deret geometri sama dengan 4 kali suku kedua deret tersebut. Oke, berarti S tahingga di sini itu sama dengan 4 kali U2 gitu ya. 4 U2. Terus ya udah coba ya di sini. Rumus deret tahingga kan A dibagi 1 kurang R sama dengan 4 kali U2. U2 tuh A kali R kan. Nah, ini A-nya bisa dicoret nih. Jika selisih antara jumlah K suku pertama dengan jumlah 4 suku pertama yang bernilai 30 adalah 1, nilai K-nya berapa? Ya, dari sini dulu deh, kita cari rasionya dulu aja. Ini kali silang nih, 4R kali 1 min R. 4R kali 1 min R sama dengan 1. Ya, jadi ini teh 4R minus 4R pangkat 2 sama dengan 1. Jadi 4R pangkat 2 minus 4R tambah 1 sama dengan 0. Ini faktorin aja nih. Jadi 2R min 1 pangkat 2 kan sama dengan 0. Oke, si rasionya setengah nih dapat. Terus selisih antara jumlah K suku pertama dengan jumlah 4 suku pertama yang bernilai 30. Ya. Jumlah K suku pertama. Oke. Selisih dari SK sama S4 itu sama dengan 31. Sama dengan 1. Nilai K-nya berapa tuh? Ya. Jumlah 4 suku pertama yang bernilai 30. Coba ya, di sini S4. S4-nya berarti kan di sini kalau barisan geometri doang mah ya. Ini makan AR, A dikali 1 min R pangkat 4 dibagi 1 kurang R. Ini 4, selisih jumlah 4 suku pertama nih. Jadi ini sama dengan A kali 1 dikurangin setengah pangkat 4 dibagi 1 kurang setengah ya. 1 kurang setengah ya setengah kan. Ini 1 kurang 1/16, ini tuh jadi 15/16. Duanya naik ke atas. Jadi S4-nya saya dapat A dikali 15/16 kali 2/1. Nah, ini tuh sama dengan 15/8A. Nah, ini S4-nya nih. Ya, selisih antara jumlah K suku pertama dengan jumlah 4 suku pertama yang bernilai 30. Oke. Berarti ya di sini
S4-nya 30. Ya, S4-nya kan 30. Kan jumlah 4 suku pertama yang bernilai 30 ya. S4 sama dengan 30. Kita cari nilai A-nya dulu dong. Jadi 15A per 8 sama dengan 30. Ini coret nih. Ini 2, berarti si A-nya teh dapat 16. Coba ya, jadi kan barisan geometrinya gimana nih? Saya bikin sini deh ya. 16, terus setengahnya 8, terus setengahnya 4. Ini 24, 28, kalau jumlahin ini 30. Nah, sampai sini sama S5 nih. Ini kan selisih jumlah K suku pertama. Nah, ini jumlah 5 suku pertama ya. Jumlah 5 suku pertama berapa tuh S5-nya? Ini ya kalau kita tambah-tambahin aja ini. Ini tambahin semua. Ini kan sama dengan S5 sebenarnya kan. S5-nya gini. Ini 31 kan. Selisih jumlah 4 suku pertama berarti S4 di sini kan. 4 suku pertama yang bernilai 30, S4-nya mah udah jelas di sini. Ya, tinggal ini kan kita copy paste tuh. Sampai 2 doang. Nah, ini sampai 2 doang. Nah, ini sampai 2 doang. Ini 30. Berarti sampai S berapa tuh? Si indeksnya. Ini kan sampai S5 dong. Ya, berarti nilai K di sini sama dengan 5 ya. Ini opsi yang tepat yang A. Lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Dalam satu kelas terdapat 12 siswa, ya, yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Jadi ada 12 siswa ya. 12 siswa. Di sini terdiri dari 7 laki-laki dan 5 siswa perempuan. Ya. Guru ingin membentuk tim diskusi yang terdiri dari 5 orang anggota dengan minimal 2 anggota perempuan. Ya, berarti kemungkinannya ya di sini. 2 perempuan, 3 laki-laki, atau 2 perempuan, minimal 2 perempuan nih, sorry. Ini 3 perempuan, 2 laki-laki, atau 4 perempuan, 1 laki-laki, atau 5-5-nya perempuan gitu kan. Tapi ini lama ya ngitungnya. Oh, namun dua siswa perempuan yaitu Sancai dan Yesa tidak boleh berada dalam satu tim yang sama. Ada syarat lagi ya. Ini kita harus ngitung satu-satu ya. Ini TPA tapi kayak PK kayak gini ya. Ya udah deh, kita hitung dulu caranya nih. Ini ada syarat lagi di bawah nih. 2 perempuan Sancai dan Yesa ini tidak boleh berada dalam satu tim yang sama. Ya udah. Ini kan siswa perempuannya ada berapa tuh? Ada 5 ya. Dipilih 2. Berarti 5C2. Nah, ini 5C2 dikali yang laki-lakinya kan 7 nih. 7C3 ditambah 5C3 dikali 7C2 ditambah ini 4C1 5C4 kali 7C1 tambah 5C5 gitu ya. Oke, terus ya di sini berapa nih? 5C2. 5C2 berarti 5 kali 4 dibagi 1 kali 2. Ini teh 10. 7C3 7 kali 6 kali 5
bagi 1 kali 2 kali 3. Itu makan 6 sama 6 kecoret. Jadi ini 35. Nah 5C3 itu 10 juga. Nah 7C2 ya. 7 kali 6 dibagi 1 kali 2. Ya. Jadi ini 21. Jadi ini berapa nih? 10 kali 35 ditambah 10 kali 21 ditambah 5 kali 7 tambah 5C5 ya 1. Ini berapa? 350. Ini 210. Ini 35. Ini 1 ya. 560, 595, 596 cara nih. Ya. Nah, terus di sini tuh kalau misalnya si Sancai dan Yesanya berada dalam satu tim yang sama, coba ya. Nah, jadi gimana nih? Dua siswa perempuan, Sancai dan Yesanya. Misalnya pasti terpilih gitu ya. Berarti udah 2 orang perempuan, kita tinggal pilih 3 orang laki-laki aja di sini. Nah ini coba kita hitung ya kasus pelanggarannya. Ini Sancai sama Yesa itu kan harus barengan, tidak boleh berada dalam satu tim yang sama. Gitu. Ya, ini kita hitung Sancai dan Yesa saat berada dalam satu tim yang sama. Nanti tinggal kita kurangin aja. Berada di satu tim yang sama. Nah, kalau S kepilih, Y juga pasti kepilih. Ya kan udah 2 orang perempuan. Nah, udah 2 orang perempuan. Berarti tinggal kita pilih 3 orang lagi. Ini sisanya 3 orang laki-laki lagi, bebas kan. Berarti ini sisanya 3 laki-laki. Bebas nih yang ini. Ini bebas nih. Kan syarat minimal 2 perempuan udah otomatis terpenuhi. Ya, jadi ini mah satu kemungkinan aja. Nah, berarti di sini tuh 1 dikali 10C3 gitu. Ya kan? Kenapa 10? Kan awalnya ada 12 orang. Sisa di dalamnya termasuk Sancai sama Yesa. Berarti ini 10C3 nih. Coba kita hitungnya 10C3 berapa? Dari 10 dipilih 3 orang. 10 kali 9 kali 8 bagi 3 kali 2 kali 1. Ini 120 cara. Ini 120 cara ya. Nah, itu teh 10, jadi bukan itu ya. Si ruang sampelnya 10, kenapa bisa 10? Karena kan boleh laki, boleh perempuan, ya enggak? Syarat minimal 2 perempuannya teh udah terpenuhi gitu. Jadi kita tinggal pilih 3 orang lagi, bebas dari mana gitu. Bayang nggak, dari 12 orang, 2 orang teh sudah pasti terpilih, Sandra sama Yesa. Jadi kita nggak perlu hitung lagi nih. 3 laki-laki ini bukan 7C3 karena yang kepilihnya kan bisa perempuan, bisa laki. Ya, jadi ini 10 kemungkinan nih. Jadi kita nggak usah lihat lagi gendernya gitu. Udah dapat gini ya udah kita tinggal selisihin 596 dan 120. Nah, jadi banyak caranya di sini. Ini banyak cara. Itu teh 596 kurang 120. Jadi 376. Ya. 476. Loh, nggak ada lagi jawabannya. 476. Wah, nggak ada jawabannya. Ah, ya udah deh. Bikin jawaban sendiri aja ya.
Ini 476 jawabannya ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Soal nomor 28. Jika titik P aksen 4,-1 adalah bayangan titik P1,3 oleh translasi T. Berarti kan awalnya kita punya titik 1,3 nih. Berarti ditranslasi sama berapa nih dia supaya jadi 4,-1? Ya. Ini misalnya ditranslasi sama matriks TA, B. Jadi 4,-1. Berarti lihat dulu ya. 1 supaya jadi 4, berarti satunya itu harus tambah 3. Terus 3 supaya jadi -1, berarti 3-nya harus kita kurang 4. Dapat deh matriks translasinya. Nah, bayangan garis Y sama dengan X plus 2 oleh translasi T adalah, udah, ini kan berarti digeser 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Jadi sini X aksen, Y aksen, itu sama dengan X tambah 3, terus Y kurang 4. Berarti nanti kita nggak usah pakai aksen lagi nulisnya. Ini X akan jadi X aksen kurang 3 ya. Kita tulisnya X aja langsung. Aksennya hilangin. Y-nya nanti akan jadi Y tambah 4. Ya, jadi awalnya kita punya kurva Y sama dengan X plus 2, bukan kurva ketang garis. Nah, huruf Y kita ganti sama Y plus 4. Huruf X kita ganti sama X min 3. Jadi Y plus 4 sama dengan X kurang 3 tambah 2. Jadi Y sama dengan X min 3 tambah 2 min 1. Terus minus 4 ya, jadi minus 5 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Kita lihat lagi soal berikutnya ya. Perhatikan bola berikut. Bilangan yang dapat menggantikan tanda tanya gimana? Pola gitu maksudnya ya. Ini C jadi ACE. E jadi EGI. Ya. G jadi GIK. Nah, ini kita coba translate aja ya. C jadi ACE. Berarti ya yang pertama ini. C jadi ACE. A C E. CT kan huruf ketiga. Ya. 3 jadi berapa tuh? Ini 1, ini 3, ini 5. 3 jadi 135. Kalau E nih. E itu 5 kan? 5 jadi EGI. Ya. EGI. Berarti ini 5. G itu huruf ke-7. I teh huruf ke-9. Ya. Kalau G itu teh huruf ke-7. Ini teh berarti GIK kan. 1, 5. G teh huruf ke-7, 9. Ini 11. Oh ya, ini bilangan ganjil semua nih. G. Nah, kalau I itu huruf ke-9 kan. Nah, I itu huruf ke-9. Ya. Berarti kalau 9, 5 jadi 579. Kalau 3 jadi 3 di sini ya. Jadi 135 ACE kan. 5 jadi 579. Berarti yang dapat menggantikan tanda tanya ya di sini. Coba kita ikutin polanya aja yang udah teratur ya. Kan 3 jadi 135. Ini kan tambah 2 semua nih.
3, 5, 7, 9. Ya. Terus ini kalau G aja ya. Ini kan 7, 9, 11. Berarti ngegeser gitu si bilangan ganjilnya. Ini kan dimulai dari 7. Berarti nanti kudu 9, huruf ke 9, huruf ke 11, terus baru huruf ke 13 gitu, biar ngurut. Ya. Nah, jadi gimana nih? Ini teh huruf ke 9 I, huruf ke 11 K, L, M. Ya. M ya harusnya ya. Ya kan? Ini 7, 9, 11. K, L, M. Ya, huruf ke 13 M ya. Jawaban yang tepat di sini yang IKM dong. Gitu ya. Biar sama, cuman ini beda sendiri sama yang ini nih. Ini kok bukan 357 ya, 135. Tapi ini ngurut nih, yang ini 579, ini 7911. Ya kan? 579, 7911. Berarti ini kan 1 ke 5 tambah 4, ini tambah 2, ini tambah 2. Bentar ya, saya mikir dulu. Nih, ya udah bener ya, udah cocok ya ini. 5, 7, 9. Sini 7, 9, 11. Terus ini 9 I, K, baru M. Iya yang A ya. Lanjut aja soal nomor 30. Nah ini keliling daerah arsiran dengan luas persegi 400 cm persegi gimana? Berarti di sini kita hitung aja busur lengkung seperempat lingkaran kayak gimana. Ini sebenarnya seperempat lingkaran kan si daun yang ini nih. Ya. Kelilingnya kan. Coba kita hitung satu busur seperempat lingkaran berapa nih. Busurnya aja ya. Bayang nggak kita punya di sini. Ini saya bagi aja ya. Ini busur seperempat lingkaran. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini teh busur seperempat lingkaran nih. Kalau kita tarik garisnya, saya tarik garis nih. Set gitu ya. Kelihatan kan itu teh seperempat lingkaran. Nah, ini seperempat lingkaran yang ini. Ada berapa biji nih? 1, 2, 3, 4. Sama kayak kita ngitung 4 biji ya lingkarannya. Keliling lingkaran aja berapa? Itu teh pi kali diameter ya. Nah, itu luas perseginya 400 cm persegi. Berarti jari ini teh sisinya 20, diameternya juga 20. Jadi ini sama dengan 20 kali pi. Ditambah yang ini, bagian luar-luarnya nih. 20-nya berapa biji? 1, 2, 3, 4 biji ya. Berarti bagian yang tegaknya, keliling si perseginya, di sini teh ada 80 gitu ya. Ya udah, total kelilingnya 80 ditambah 20 pi gitu. Ya. Jadi ini opsi yang tepat yang C. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 31, di sini panjang AB sama dengan panjang AC. AB sama dengan AC. Oke. Ya. Ya ditanya luas segitiga BFG. BFG itu yang kecil. Banding luas segitiga CGE gitu ya. Oke, di sini
Ini kan panjang AB sama dengan AC nih. Sama kaki kan kalau kayak gini ya. Kalau sama kaki sih sudutnya sama gitu. Sudut B sama sudut C. Ya berarti luas segitiga BFG ya. Jadi luas BFG kita banding dengan luas CGE. Nah, ini tinggal kalau BFG kan berarti setengah dikali 3 kali 4 kali sin B. Kalau CGE itu setengah dikali 5 dikali 6 kali sin C. Udah gini doang. Ini setengah sama setengahnya kita coret nih. Sin B sama sin C sama karena sama kaki kan itu. Nah, ini coret nih. Ini jadi 2. Ini juga coret. Ini jadi 2. Udah di sini dapat 2/5 ini rasionya. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A. Gitu. Kita lihat lagi soal nomor 32 ya. Nah, ini bilangan yang dapat menggantikan tanda tanya. Coba. 7, 4, 10, 1. Ini kalau kita jumlahin berapa nih? 11 tambah 10 tambah 1. Ini teh 22 nih. Ini kalau ditambahin 22 nih, yang kuningnya. Kalau yang ini 3 tambah 5 kan 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah berapa supaya jadi 22? Kan 14 tambah X sama dengan 22. Udah si X-nya nanti kita dapat 8. Jadi jumlah setengah. Jumlah separuh lingkaran sama dengan jumlah separuh lingkaran gitu. Ini jawaban yang tepat di sini yang A ya. Oke, kita lihat soal nomor 33. Ini kotak 1 15/42. Terus ini jadi 20/30. 15/42. Terus ini 18/30. Terus ini 21/36. Coba ya kalau yang ini 2030 jadi 2440. Bentar. Nah, ini kebayang nggak ini polanya? Ini ketemu nih saya polanya kayak gini. Ini saya kudu bari mikir sih. Ini 20 jadi 24, ini jadi 28 gitu. Ya, ini tambah 4. Ini tambah 4. Itu ya. Ini nambah 10 nih yang ininya. 30, 40, 50. Berarti ini nambah 10 nih. Ini juga nambah 10. Ini kebayang nggak? 12, 15, 18. Saya baru ngeh ya. Ini susah kayak gini nih. Ini plus 3. Ini plus 3. Gitu ya. Nah, ini juga bisa gampang ngelengkapinnya. 24, 30. Berarti ini kan tambah 6. Supaya sama ya. Ini kita tambahin lagi 6. Berarti pasti digitnya itu 36. Nah, lihat yang 40-nya gerak ini. 36, 40. Ini kan sama semua nih. Ini tambah 2 nih yang kanan mah. Kotak keduanya ini tambah 2. Ini tambah 2. Ini juga sama. Ini tambah 4. Ini tambah 4. Jadi 4 tambah 4 lagi. Ya benar-benar tambah 4. Kenapa saya nulis tambah 2 ya? Ini tambah 4 nih. Tambah 4. Jadi 40 tambah 4 ini 44. 36, 44 ada nggak? Nah, udah 36, 44 ya. Jawaban yang tepatnya yang B gitu. Yang pertama 15, 18, 21. Oke, cocok. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. 42, 30. 36 kurang 6. Ini beda sendiri yang ini. 15, 42. Kayaknya 15, 24 ya harusnya ya. Yang ini tanda tanya sendiri nih. Tapi dua kotak lain polanya udah sama. Kudunya 15, 24 kayaknya ya kalau mau sama semua mah. Soal nomor 34, misalkan X adalah sebuah bilangan bulat terkecil yang habis
dibagi oleh 11. Demikian sehingga jika dibagi 8, 12, 20, dan 24 selalu bersisa 5. Nilai X adalah berapa? Ini tadi udah ya kayaknya ya. Nomor berapa tuh? Coba kita cek ya. Hmm, Ntar. Nomor bagian atas-atas nih. Ini nomor 14 tuh sama kan? Nah ini sama nih. Udah saya copy aja ya. Pokoknya yang bisa dibagi 11 nih. Saya copy aja sini. Ya, tuh. Ini saya copy jawabannya di sini. 605 berarti cuma beda beda pilihan doang ya. Ini beda pilihan 605 jawabannya ya. Nilai X-nya 605. Udah sama nih ya. Soal nomor 35, perhatikan gambar berikut. Nah, ini diketahui setengah lingkaran dengan diameter AB termuat dalam persegi ABCD. Panjang sisinya 2 satuan. Oke, panjang sisinya ini 2 satuan. Yang ditanya luas daerah warna hitam. Berarti ini ya. Ntar ini saya tarik garis dulu ini ke sini. Ini kalau 2 satuan, berarti segini juga 2 kan? Nah, ini 2 nih. Ini kalau kita tarik tegak lurus ke sini ya. Apa? Ini kita tarik ke sini ini ngebentuk segitiga siku-siku. Yang ini 1 nih. Berarti ada 2 segitiga siku-siku kan? Jadi luas segitiga OTC ditambah luas segitiga OBC itu tuh sama dengan 2 dikali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 2, tingginya 1. Coret ya. Ini sama dengan 2. Kurangin aja luas yang ini nih. Luas si juringnya. Ini kan theta, ini theta. Gitu misalnya ya. Waduh, ya ini berarti dalam arkus satu kalau kayak gini. 1. Kayak buat nyari sudut juringnya gimana nih? Pakai trigonometri aja nih. Lihat ini segitiga siku-siku kan. Perbandingan sisi depan per sisi samping pakai tan ya. Berarti tan theta. Nih yang saya mau cari itu luas si juring ini doang gitu. Ya. Yang saya kuningin nih. Itu kan membentuk sudut 2 theta. Tapi si theta istimewa ini. Tan tetanya sama dengan depan per samping. Berarti 2 per 1. Oh iya berarti tetanya berapa nih? Arkus tan 2 dong. Tan inverse 2. Ya. Jadi luas juring tuh kan di sini hmm, setengah R kuadrat theta. Berapa tuh? Setengah dikali jari-jarinya 1 kuadrat kali theta. Tetanya tuh berarti ini sudut ini nih. Jangan pakai theta lagi deh, pakai alfa aja. Ini R kuadrat kali 2 theta ketang. Kenapa? Karena sudut apit si juring itu kan jadi 2 theta. Jadi biar sekaligus nyarinya. Tapi si tetanya nggak istimewa ya. Ini kali 2 theta. Jadi berapa nih? Ini coret. Berarti luasnya sama dengan theta. Sama dengan tan inverse 2 dong. Berarti luas warna hitam di sini. Gimana nih luasnya warna hitamnya? Kurangin aja ya. Berarti 2 dikurangi tan inverse 2. Jadi luas yang warna hitam 2 dikurangi tan inverse 2. Kok itu rapih banget jawabannya dalam data ya. Atau arkes tan 2 gitu ya. Ya saya dapatnya segini. Nanti mungkin teman-teman kalau misalnya
ketemu jawabannya sesuai dengan pilihan, ya bisa komen di kolom komentar ya. Saya sih dapatnya ini 2 dikurangi tan inverse 2. Tan inverse 2 ini harus dihitung pakai kalkulator sih, saya nggak tahu berapa nilai tan inverse 2 ya. Jadi ya silakan teman-teman coba, siapa tahu nanti dapat jawabannya dalam PI ya.